Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tempat kedudukan. Kita masih melanjutkan materi tempat kedudukan. Persamaan tempat kedudukan ini terlihat mudah dicari karena kita telah menggambarkan terlebih dahulu bentuk geometris dari tempat kedudukan yang diberikan. Pada banyak kasus, menggambarkan tempat kedudukan tidaklah mudah, sehingga kita memerlukan metode secara aljabar untuk menentukan persamaan tempat kedudukan titik. Nah, pada kasus ini, kita dapat mencari persamaan tempat kedudukan dari permasalahan yang diberikan dengan cara mengeliminir parameter. Kita langsung ke contoh permasalahan saja ya. Contoh permasalahan tempat kedudukan yang membutuhkan parameter dalam mengkonstruksi persamaannya. Sini diketahui ada titik-titik A, yaitu A,0, dan titik B, B,0, dihubungkan dengan titik P. Nah, berarti kan titik A itu di sini ya, A,0, titik B, B,0. Dihubungkan dengan titik P yang bergerak pada sumbu Y. Nah, jadi titik A sama titik B ini, ketika kita buat segmen garisnya, dia ini segmen garis ke arah sumbu Y ya, itu akan ada titik P. Nah, di sini kan disampaikan bahwa dihubungkan dengan titik P yang bergerak pada sumbu Y. Jadi, hubungan dari titik A dan titik B ini, itu bisa saja kita tarik garisnya, itu kita tarik segmen garisnya dari titik A, itu ke sini, bisa aja segini gitu. Lalu yang B juga begini. Nah, bisa aja di sini ada titik P. Titik P bisa juga di sini. Bisa juga di sini. Titik P-nya juga bisa di sini. Ya, tinggal tarik segmen AP, terus BP, atau PA, PB. Begitu ya. Jadi bisa di sini titik P-nya. Bisa di sebelah sini, di sebelah sini. Nah, itu yang dibilang bergerak pada sumbu Y. Selanjutnya, carilah persamaan tempat kedudukan dari titik potong AP. Nah, jadi titik AP-nya ini, segmen AP-nya ini mempunyai titik potong dengan garis yang melalui O, origin di sini, tegak lurus PB. Nah, jadi dari origin ini, kita tarik garis, ya, tarik garis dari titik O, dari origin, tarik garis, lalu rupanya garis ini harus tegak lurus dengan PB. Nah, garis dari O, dari titik origin ini, itu harus tegak lurus dengan garis PB. Nah, nanti perpotongan antara garis yang dari origin ini yang tegak lurus PB dengan AP, titik potongnya, ini merupakan titik pada tempat kedudukan. Nah, ini kita sudah mendapat satu titik yang merupakan yang letaknya ada di tempat kedudukan. Nah, oleh karena itu kita harus mengulang hal yang sama supaya kita tahu letak titik potong AP dengan garis yang melalui O tegak lurus PB itu di mana lagi, sehingga kita bisa tahu tempat kedudukannya bentuknya seperti apa. Lalu selanjutnya kita cari persamaan tempat kedudukannya. Boleh di sketsa atau di sini saya tunjukkan pakai GeoGebra ya, bantuan GeoGebra. Ya, baik, untuk kita tahu tempat kedudukannya itu seperti apa dan persamaan tempat kedudukannya itu apa, kita pertama-tama gambar secara geometris. Silakan bisa sketsa, bisa juga ini GeoGebra sebagai salah satu bantuannya. Jadi tolong diingat-ingat tadi soal nomor 1 yang contoh itu apa saja diketahuinya begitu ya. Tolong diingat-ingat. Ini saya sudah mencatat. Jadi tadi ada titik A di A,0 ya, berarti kita misalkan aja titik A-nya di sini, lalu ada juga titik B, begitu ya, di B,0, dihubungkan dengan titik P. Titik P-nya misalkan di sini, berarti kita tarik segmen AP, BP, ya, misalkan ini P1 ya. Lalu dari origin kita tarik garis yang tegak lurus dengan PB. Nah, inilah garis dari titik origin yang tegak lurus dengan PB. Nah, berarti titik potongnya antara garis dari origin ke yang tegak lurus PB ini dengan titik potong AP itu merupakan titik dari tempat kedudukannya. Nah, kita coba ulangi hal yang sama.
Misalkan A-nya tetap, A dan B-nya tetap di sini, A-nya tetap A,0, B-nya juga B,0, tapi kan yang bergerak P-nya ya. Berarti kita misalkan P-nya di sini gitu ya. Kita buat lagi segmen garisnya. Nah, kita buat lagi garis dari origin tegak lurus dengan P2B berarti di sini. Nah, ya ini boleh kita rename dulu ya. P2. Nah, ini tegak lurus ya dari origin ke PB. Nah, titik potong antara garis dari origin tegak lurus PB dengan segmen AP itu titik tempat kedudukannya. Nah, terus boleh kita buat lagi, misalnya P-nya di sini. Kita buat segmen garisnya. Kita ulangi hal yang sama gitu. Lalu tarik garis dari origin tegak lurus P3B. Nah, ke sini garisnya. Lalu perpotongan, nah ini kita harus perhatikan ya. Perpotongan garis yang dari origin dengan PA. Itu yang ini. Ini ya. Set. Ups, belum tergaris. Nah. Pas sih? Oke. Terus coba lagi. Kalau P-nya di sini sama. Sebenarnya ini silakan saja mau berapa kali kita mensketsanya gitu ya, karena ini mulai gambarnya ini dari origin ke P4B ya. P4B tegak lurus ini, berarti sama PA-nya yang ini kan. Nah, berarti ini titik-titik di tempat kedudukannya. Ini sepertinya kalau kita tarik, kita hubungkan titik-titik tempat kedudukan ini, sepertinya ini kurva ya, kurva mulus gitu. Bukan kayak garis set, tapi kayak kurva. Maksudnya kayak dia mulus gitu ya, kita tarik garisnya mulus. Nah, mungkin ini memang baru terlihat bentuknya seperti ini begitu ya. Mungkin ini bisa aja agak sini lagi gitu kan, set gitu ya, misalnya set atau begini. Gitu. Berarti supaya tahu lagi titik-titik yang lainnya, ulangi hal yang sama sesuai dengan yang diketahui di soal. Baik, kita lanjutkan ya untuk menjawab persamaan tempat kedudukannya. Nah, di sini karena titik P-nya itu bergerak bebas sepanjang sumbu Y, maka koordinat dari titik P adalah 0,Y. Misalkan absis dari titik P adalah Y sama dengan lambda, dengan lambda adalah parameter, maka berarti garis PA itu sama dengan X per A plus Y per lambda sama dengan 1. Nah, ini ingat ini ya, persamaan garis yang melalui sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Dan garis PB-nya sama dengan, garis PB-nya adalah, atau ya begitu ya, X per B plus Y per lambda sama dengan 1. Nah, dari persamaan PB, nah ini kita samakan penyebutnya ya, dari persamaan PB kan berarti per B lambda gitu ya, berarti di sini lambda X plus BY sama dengan 1. Nah, jadi diperoleh Y sama dengan min lambda per BX tambah lambda. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa memperoleh gradiennya. Gradiennya berarti M1 sama dengan min lambda per B. Karena tegak lurus ya, tadi kan PB itu kan tegak lurus dengan garis yang dari origin ya. Nah, karena tegak lurus, 1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, gradien pertamanya min lambda per B kali M2 sama dengan min 1. Berarti kita dapat M2-nya min 1 dikali min B per lambda, berarti M2 sama dengan B per lambda. Selanjutnya, misalkan garis yang melalui origin dan tegak lurus PB itu adalah garis K, berarti Y sama dengan M2X gitu ya.
garis yang dari garis G-nya ini, Y sama dengan M2X, berarti Y sama dengan B per lambda X. Diperoleh, sehingga diperoleh lambda sama dengan B per Y X, gitu ya, B per Y X. Nah, sudah sampai sini, substitusi lambda sama dengan B per YX ke persamaan garis PA. Nah, ini ya, kita substitusi lambda sama dengan B per YX ke persamaan garis PA. Selanjutnya ini kita manipulasi aljabar, ya, sehingga diperoleh seperti ini ya. Nah, sudah sampai sini, langkah ini ruas kiri kanan dikalikan Y. Sehingga BX kuadrat tambah AY kuadrat sama dengan ABX. Nah, jadi BX kuadrat tambah AY kuadrat sama dengan ABX adalah persamaan tempat kedudukannya. Sampai sini mudah-mudahan dipahami. Demikian materi tentang mengeliminir parameter di bab tempat kedudukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.